Halo semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuraini Hidayah dengan NIM 204220054, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas ulangan tengah semester mata kuliah moderasi beragama. Nah, langsung saja ya kita simak. Yang pertama itu, mengapa moderasi beragama itu penting untuk kita pelajari, khususnya bagi mahasiswa. Nah, karena Oke, lanjut. Nah, mengapa moderasi beragama itu penting? Sebab moderasi beragama sejatinya adalah menciptakan insan-insan yang memahami agama secara baik, seperti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak serta-merta hanya memuliakan nama Tuhan dan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, sangat penting juga bagi pihak kampus untuk mengintegrasikan moderasi beragama dengan pendidikan karakter di lingkungan kampus. Peranan mahasiswa itu juga sangat penting dalam moderasi beragama. Mahasiswa tidak hanya berkewajiban untuk kuliah, membaca di perpustakaan, dan belajar mengenai bidang yang diminatinya, tetapi mahasiswa juga harus ikut memberikan pikirannya untuk memperbaiki kehidupan di masyarakat. Dan harapan pemberian pemahaman terkait moderasi beragama ini kepada para mahasiswa supaya cara beragama yang diterapkan di kampus dapat diimplementasikan dengan cara mengambil jalan tengah atau moderat, bermusyawarah, dan tidak mudah merubah kelompoknya dan tidak mudah mengkafirkan kelompok orang lain. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang nomor 2, yaitu tentang memaparkan sejarah moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib. Moderasi beragama sangat penting dalam sebuah negara yang homogen seperti negara Indonesia, yang kaya akan keberagaman sehingga sangat mudah sekali munculnya gesekan antar kelompok, terlebih terhadap antar agama, sehingga perlunya memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai keberagaman menjadikan kita tidak egoisme, intoleran, diskriminatif, dan sebagainya. Menurut Abu Dinata, pendidikan moderat memiliki 10 nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu A. Pendidikan damai, yang artinya pendidikan yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antar bangsa, ras, atau kelompok agama. B. Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri. C. Pendidikan yang memperhatikan visi misi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi, dan transenderasi untuk perubahan sosial. Yusuf Al-Qadrawi adalah salah satu promotor Al-Wasatiyah, sekolah yang diciptakan oleh generasi Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abd, dan Rashid Ridho. Mereka mencoba untuk membebaskan mereka yang terbelenggu, bersatu menyeimbangkan antara keadilan dan moderasi. Oleh karena itu, perlu konsep pantang. Berikut adalah versi konsep pantang Yusuf Al-Qaradawi. Komitmen terhadap nilai-nilai etika, memiliki nilai moral yang luhur, jujur dan amanah, setuju, kerendahan hati dan rasa malu, dan terkait dengan moral sosial seperti keadilan dan kebijaksanaan kelompok masyarakat. Tidak menganggap semua agama itu sama, tapi memperlakukan semua agama itu sama, dan ini sesuai dengan konsep-konsep dari Islam
wasatiyah itu sendiri, yaitu konsep egaliter atau tidak mendiskriminasi agama lain. Dan adapun cara-cara moderat yang dimaksudkan itu adalah konsep yang pertama, yaitu konsep tasamuh atau toleransi yang sesuai dengan ciri-ciri moderasi Islam di atas dapat dipastikan jika antar umat beragama di Indonesia sudah hidup berdampingan dan saling menjaga kestabilan antar umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Konsep kedua yang ditawarkan oleh Islam yaitu tawazun atau berkeseimbangan. Iktidal yaitu lurus dan tegas, tasamuh yaitu toleransi, dan musawah egaliter. Dalam konteks pemikiran keislaman khas Indonesia, konsep moderasi Islam memiliki setidaknya 5 karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah ideologi non-kekerasan dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua adalah mengadopsi pola kehidupan modern seperti sains dan teknologi, HAM, demokrasi, dan semacamnya. Yang ketiga, penggunaan peran akal dengan pemikiran rasional dalam menggali dan memahami ajaran Islam. Yang keempat, pendekatan kontekstual diutamakan dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, penggunaan metode ijtihad dalam hukum atau menetapkan hukum Islam. Namun demikian, seluruh karakteristik tersebut masih dapat diperluas ke dalam beberapa karakteristik lainnya, seperti mengayomi, toleransi, harmoni, dan mau bekerja sama dengan kelompok agama berbeda dalam hal kehidupan sosial. Prinsip moderasi tercermin dalam komposisi keseimbangan positif para pihak, kedua belah pihak, kepercayaan atau praktek, materi atau makna, keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, dan lain-lain. Islam menyeimbangkan peran wahyu Tuhan dan manusia, akal dan beri ruang wahyu, serta alasan masing-masing. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong keseimbangan antara roh dan pikiran, pikiran dan hati. Hubungan antara hak dan kewajiban memiliki 5 fitur konteks pemikiran Islam khas Indonesia. Fitur pertama adalah ideologi non-kekerasan yang menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua yaitu mengadopsi cara hidup seperti teknologi, hak asasi manusia, demokrasi. Yang ketiga, alasan menggunakan efeknya menggali dan memahami ajaran Islam dengan pemikiran rasional. Keempat, mengutamakan pendekatan kontekstual dalam memaknai sumber. Moderasi ajaran Islam sejatinya sesuai dengan misi agama Islam yang bersifat rahmatan lil alamin. Hal tersebut ditunjukkan dengan ajaran Islam berupa larangan berbuat zalim kepada orang lain. Maka Islam mengamini sikap anti kekerasan dalam bersikap dan bergaul di kalangan masyarakat, memahami dan menerima perbedaan yang mungkin terjadi, dan mengutamakan kontekstualisasi ajaran agama dalam memaknai ayat ilahiyah, menggunakan istinbat hukum untuk menerapkan hukum yang aktual di masyarakat, serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi guna membenarkan dan mengatasi dinamika
persoalan yang muncul di masyarakat Indonesia. Sudah selayaknya perbedaan sikap di tengah masyarakat menjadi sebuah dinamika kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang modern. Keberadaan ajaran Islam yang moderasi dapat menjadi penjaga dan pengawal konsistensi ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga mata kuliah moderasi beragama wajib ada bagi mahasiswa agar memberikan pemahaman bahwa ajaran-ajaran bersikap dalam konteks keberagaman menjadikan kita sebagai mahasiswa agar tidak memiliki sifat egoisme, intoleran, diskriminatif, dan sebagainya. Oke, di sini kita akan lanjut ke dalam pembahasan yang nomor 3, yaitu para 5 ahli moderasi beragama yang terkenal di Indonesia. Yang pertama yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin sebagai Bapak Moderasi Beragama serta sebagai Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun periode 2014 sampai 2019 pada Kabinet Kerja era Presiden Jokowi. Yang kedua yaitu Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau terkenal dengan Gus Dur. Dan yang ketiga Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan serta Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan yang terakhir yaitu Bapak Ahmad Hasan dan Ahmad Sukarti. Nah, dari 5 tokoh tersebut yaitu 5 tokoh moderasi beragama yang ada di Indonesia. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan ulasan tentang Bapak Lukman Hakim Saifuddin sebagai Bapak Moderasi Beragama. Lanjut ya. Ketika diturunkan dari langit ke bumi, ajaran agama ibarat kepalan tangan. Kepalan tangan ini satu, tetapi cara kita umat manusia mengimplementasikan, memahami, menerjemahkan, dan menafsirkan akan berbeda. Kepalan tangan yang satu ini dapat diinterpretasikan berbeda sehingga akan melahirkan tafsir keagamaan yang berbeda-beda. Terang Bapak Lukman Hakim. Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa selain sudut pandang yang berbeda, perbedaan juga lahir karena wawasan ilmu pengetahuan yang tidak sama. Ketika seseorang menginterpretasikan ajaran agama, seseorang yang punya wawasan atau ilmu pengetahuan tentang agama bisa menafsirkan lebih luas, lebih dalam dibanding orang yang tidak punya wawasan tentang agama. Dan yang ketiga adalah lingkungan ekosistem, lingkungan strategis dan tempat di mana seseorang lahir dan dibesarkan tentu akan menyebabkan tafsir keagamaan yang berbeda. Jadi, agama satu tetapi dari yang satu melahirkan keragaman sudut pandang berbeda dan wawasan pengetahuan berbeda, serta lingkungan strategis yang menyebabkan perbedaan tersebut. Tuturnya, Lukman Hakim juga menjelaskan bahwa di antara beragam tersebut ada yang pemahamannya berlebih-lebihan, melampaui batas sehingga disebut ekstrim. Ada yang menyikapi teks-teks keagamaan terlalu bertumpu pada teks semata tanpa melihat konteks atau latar belakang pengaruh sosial budaya sehingga teks dimaknai secara harafiah. Semua umat beragama berpotensi tergelincir, terjerumus, terperosok dalam dua kemungkinan kutub ekstrim dalam menyikapi teks-teks keagamaan. Ada dua yang harus dimoderasi, yaitu
cara menyikapi teks yang hanya bertumpu pada teks semata tanpa melihat konteks yang membuat cara orang beragama berlebihan, melampaui batas, dan menafsirkan teks bebas tanpa batas dalam menginterpretasi teks-teks keagamaan yang terlalu mendewakan akal, nalar, dan pikiran. Inilah yang perlu dimoderasi, harus dibawa ke tengah, di mana tengah mengandung nilai adil dan berimbang, tidak condong ke salah satu kutub yang ekstrim. Yang perlu dimoderasi bukan ajaran agamanya, tetapi pemeluknya, tegas Bapak Lukman Hakim. Nah, sebelum menutup materi penguatan moderasi beragama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin menambahkan bahwa ada dua wilayah yang tidak boleh diabaikan, yaitu wilayah internum, di mana keimanan atau keyakinan menjadi otoritas penuh yang tidak dapat diinterferasi oleh siapapun atau setiap orang memiliki hak untuk menentukan keyakinan, sedangkan eksternum yakni wilayah politik, wilayah publik beragam, bahkan sesama orang beragama bisa berbeda. Maka cara menghadapi wilayah eksternum yakni dengan mengedepankan toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Itulah sedikit ulasan mengenai moderasi beragama yang dicetuskan oleh Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Oke, kita lanjut pembahasan yang nomor 4, yaitu materi moderasi beragama apa saja yang sudah saya kuasai. Nah, materi moderasi beragama yang sudah saya kuasai yaitu materi yang pertama, pelembagaan dan implementasi moderasi beragama. Nah, dari materi pelembagaan itu sendiri, kita juga sudah menguasainya. Karena pelembagaan adalah program yang terencana dan terstruktur. Seperti contoh lembaga keluarga. Nah, kita kan dalam lingkup itu kita sudah ada keluarga seperti contohnya ayah, ibu, kakak, adik, dan itu kita sendiri. Nah, contoh lain itu seperti lembaga pendidikan, seperti kita mengenyam pendidikan dari TK, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, itu merupakan contoh pelembagaan. Nah, dari implementasinya dengan menerapkan metode pembelajaran pada lingkungan kampus bagi mahasiswa yang dapat merangsang berpikir kritis, menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, toleransi, demokrasi, keberanian mengkomunikasikan gagasan dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu sosialisasi narasi moderasi beragama dengan cara kita observasi ke pondok pesantren atau ke universitas-universitas Islam yang besar dan mengamati, dan di sana kita mengamati aktivitas sehari-hari mereka seperti adanya penerapan nilai-nilai ibadah dan memahami moderasi beragama, serta menganut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip moderasi adil dan berimbang. Mempunyai karakteristik bahwa kita sebagai umat Islam yaitu memiliki jiwa yang pertama, wasyatiyah atau mengambil jalan tengah agar keputusan yang kita ambil itu rata. Yang kedua yaitu tawazan atau seimbang, tidak menjorok kepada pihak-pihak tertentu. Yang ketiga yaitu iktidal atau mengambil keputusan lurus dan tegas. Yang keempat yaitu tasamuh atau toleransi. Kita sebagai umat muslim itu harus toleransi terhadap agama-agama lain dan berbeda dari agama muslim. Yang kelima yaitu musamah atau persamaan. Yang keenam yaitu syuro. Dalam perumusan masalah kita juga harus mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah atau dengan bahasa dirembuk bersama.
Yang ketujuh yaitu istilah atau reformasi. Yang ke-8 aulawiyah atau mendahulukan prioritas. Kita berarti kegiatan apapun yang akan dilakukan itu harus mendahului prioritas. Yang ke-9 tahawuf wa ibtikar, yaitu dinamis dan inovatif, serta yang terakhir tahabur, dan kita sebagai orang memiliki adab yang baik. Nah, dari 4 tersebut, sikap yang kita sudah kuasai yaitu seperti sikap menghormati orang yang lebih tua, jangan mencuri barang yang bukan milik kita, jangan menipu orang, dan jangan berbohong, serta membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Nah, itu sekian dari paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.